Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-43 sampai 48. Tuhan Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, suatu kali di Tiongkok, Hudson Taylor berdiri di tepi sungai memanggil sebuah perahu untuk membawanya menyeberang. Ketika perahu mendekat, datanglah seorang kaya yang tidak mengenalnya, dan dengan kasar orang itu mendorongnya ke samping untuk lebih dahulu naik ke atas kapal. Hal itu mengakibatkan Hudson Taylor terjatuh di tepi sungai yang berlumpur. Pemilik perahu menolak untuk membawa orang kaya itu ke seberang dengan mengatakan bahwa orang asing inilah yang lebih dulu memanggilnya. Orang kaya itu terperanjat, tetapi Hudson Taylor tidak berkata apa-apa. Ia naik ke atas perahu dan mengundang orang kaya itu untuk ikut menyeberang bersama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam seluruh Alkitab tidak pernah ada tertulis kalimat kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi itulah yang diajarkan para ahli Taurat. Dari mana munculnya ajaran seperti itu? Satu-satunya sumber perjanjian lama yang berbicara dengan kalimat yang mirip tetapi tidak sama dan yang mungkin dijadikan dasar ajaran tersebut adalah di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian, "Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sesamamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Jadi sangat mungkin ayat inilah yang disalah tafsir dan disalah ajarkan oleh para ahli Taurat karena beberapa alasan. Yang pertama, Musa mengatakan itu secara jelas, menyuruh mereka supaya memaafkan dan tidak dendam terhadap sesama orang Israel. Yang kedua, pada kenyataannya Tuhan sering kali memakai bangsa Israel untuk menumpas orang asing seperti kasus-kasus orang Kanaan, orang Filistin, orang Amori, orang Amalek, dan lain-lain. Dan yang ketiga, adanya mazmur-mazmur kutukan yang ditujukan kepada bangsa-bangsa asing. Berdasarkan kenyataan-kenyataan seperti itu, orang Israel kemudian membangun konsep yang sangat negatif terhadap bangsa asing, sampai-sampai mereka menganggap bangsa asing sebagai kafir, sebagai anjing. Mereka merasa adalah sepenuhnya sah dan benar untuk membenci bangsa asing, bahkan menganggap bahwa di dalam bersikap demikian mereka sedang menghormati dan memuliakan Tuhan. Bagaimana orang Israel bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Tentu adalah karena diajarkan oleh para ahli Taurat. Tetapi di manakah kesalahannya? Saudara, Musa memang mengajarkan supaya di antara sesama orang Israel ada kerukunan yang dibangun atas dasar pengampunan. Mereka tidak seharusnya saling mendendam dan saling membalas seperti kebiasaan hidup bangsa-bangsa asing, karena mereka adalah umat Tuhan. Konteks di dalam Imamat
pasal yang ke-19. Bagian ini tidak sedang berbicara bagaimana mereka memperlakukan orang asing. Selanjutnya, kalau Tuhan memakai mereka, orang Israel, untuk menumpas bangsa asing, itu adalah dalam arti bahwa Tuhan memakai mereka untuk melaksanakan hukuman ilahinya terhadap kejahatan orang asing atau bangsa asing, sekaligus untuk mengajar mereka jangan berbuat kejahatan seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi, Tuhan tidak memerintahkan mereka untuk membenci, tetapi menumpas. Alasannya adalah karena dosa, bukan karena status. Kemudian saudara, Mazmur kutukan ditulis bukan untuk melukiskan kebencian pribadi, tapi demi kebenaran dan keadilan ilahi. Yang dituliskan dalam Mazmur seperti itu bukanlah semata-mata pengalaman pribadi, tetapi lebih melukiskan kondisi umat Allah yang ditindas oleh orang-orang yang menentang Tuhan. Jangan lupa bahwa bangsa Israel secara teologis adalah representasi dari satu umat yang hidup bersama dengan Allah di tengah-tengah mereka. Ketika bangsa asing menyerang dan menindas mereka, konsep di belakangnya adalah peperangan antara dewa bangsa asing melawan Tuhan yang dipercaya orang Israel. Maka demi kemuliaan Allah sendiri, demi kekudusan, demi kebenaran dan keadilan Tuhan sendiri, pemazmur berseru supaya bangsa-bangsa itu ditindak Tuhan. Saudara, maka kalau pada akhirnya mereka, orang Israel, menjadi membenci bangsa asing, itu adalah karena mereka telah salah mengerti ajaran perjanjian lama dan mengabaikan bagian-bagian firman Tuhan dalam perjanjian lama yang mengajarkan peraturan agar orang asing diperlakukan secara baik, secara manusiawi, meskipun mereka boleh dijadikan budak. Tuhan membenci dosa dan menghukum dosa, bukan membenci status. Para ahli Taurat tidak menangkap prinsip dasarnya. Mereka selalu terjebak di dalam kesalahan yang sama, yaitu legalisme. Di sisi secara positif, di dalam firman Tuhan dalam Matius yang kita baca pada hari ini, Tuhan mengajarkan sesuatu yang harus terjadi secara aktif, yaitu mengasihi mereka yang tidak sepatutnya dikasihi. Alasannya jelas, Bapamu yang di surga melakukan itu kepada orang-orang berdosa, dan kamu, yaitu kita, adalah anak-anak Tuhan, maka sebagaimana sifat Bapamu, kita pun juga harus demikian. Saudara, Allah tidak membenci orang karena status, tapi karena dosa. Namun Dia tetap memberikan matahari bersinar dan mencurahkan hujan bagi semua orang. Dia juga tetap memberkati hidup manusia di dalam anugerah umumnya. Saudara, kalau kita hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, itu bukan sifat Kristen, karena siapapun bisa melakukannya. Bahkan seorang berdosa seperti pemungut cukai pun juga bisa melakukannya. Anak-anak Tuhan tidak mungkin hidup dengan standar serendah itu. Anak-anak Tuhan hidup dengan standar Tuhan. Karakter Kristen yang sejati adalah memancarkan karakter Kristus, karakter Tuhan sendiri. Di tengah-tengah kehidupan dunia yang berdosa, orang Kristen dipanggil untuk hidup dengan karakter Allah. Saudara, Allah mengasihi manusia berdosa sedemikian besarnya, sehingga Allah mengorbankan anaknya sendiri bagi mereka. Cara Allah menilai manusia mewujudkan tindakan luar biasa seperti itu, dan Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anaknya bersikap seperti Dia. Kiranya Tuhan menolong setiap kita sebagai anak-anak Tuhan.
dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Amin.